Saljuk itu mana aja sih? Saljuk itu daerah Khurasan, kawasan Transoxiana, negeri Syam, Iran, dan kawasan Asia Kecil. Itu kawasan-kawasan yang dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Fatih Production dalam membahas seputar Daulah Utsmaniyah. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana Sultan Tughrubek membawa dinasti Saljuk meraih kemenangan yang gemilang hingga akhirnya dinasti Saljuk ini semakin kuat dan semakin eksis di dalam dunia saat itu. Mungkin ada yang bertanya, siapa yang akan menggantikan posisi Sultan Tughrubek setelah Sultan Tughrubek ini meninggal? Di video kali ini kita akan membahas sultan-sultan yang menggantikan Sultan Tughrubek setelah kepergiannya beliau. Oke, langsung saja ke poin pembahasan. Setelah meninggalnya Sultan Tughrubek, terjadi perselisihan di antara Bani Saljuk tentang siapa yang akan menggantikan posisi Sultan Tughrubek. Nah, sehingga terjadi perselisihan dan terjadi sebuah sengketa di antara orang-orang. Yang sebenarnya sengketa ini tidak berlangsung lama, yang akhirnya Sultan Alip Arslan menggantikan posisi beliau. Nah, Sultan Alip Arslan ini namanya Sultan Muhammad yang bergelar Alip Arslan, yang artinya singa pemberani. Sultan Alip Arslan ini sangat mencintai jihad, yang mana spirit jihadnya ini yang mendorong dirinya untuk menyebarluaskan dakwah Islam di seluruh wilayah di dunia ini. Sultan Alip Arslan menghabiskan waktunya selama 7 tahun untuk mengontrol wilayah-wilayah yang sebelumnya sudah pernah ditaklukkan oleh Sultan Tughrubek. Setelah akhirnya dia yakin semua wilayah itu berada dalam kontrolnya dan berada dalam pengawasannya, maka dia mulai langsung membuat rencana untuk mewujudkan tujuan-tujuannya yang jauh ke depan. Nah, di antara impiannya adalah dia ingin menaklukkan wilayah-wilayah non-muslim yang berdekatan dengan wilayah penguasaannya. Lalu kedua, dia ingin menyingkirkan kekhalifahan Bani Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Kekhalifahan ini menghambat perluasan penguasaan Bani Saljuk ini. Lalu yang ketiga, dia ingin mempersatukan dunia Islam di dalam satu komando Bani Abbasiyah yang berada di dalam dominasi Bani Saljuk. Nah, akhirnya Sultan Alip Arslan membentuk sebuah pasukan yang berjumlah sangat besar untuk menguasai dua negeri, Armenia dan Georgia. Nah, tak langsung lama dia akhirnya menguasai dua negeri tersebut. Setelah akhirnya dia menguasai dua negeri tersebut, akhirnya menggabungkan dua negeri tersebut ke dalam wilayah penguasaannya dan menyebarkan dakwah Islam di kedua negeri tersebut. Selanjutnya dia melancarkan serangan ke negeri Syam bagian utara. Yang tepatnya dia mengepung kerajaan Mirdasiyah. Kerajaan Mirdasiyah ini didirikan oleh Saleh bin Mirdas pada tahun 444 Hijriah atau bertepatan dengan 1023 Masehi. Nah, dia langsung memerintahkan pemimpinnya yang bernama Mahmud bin Saleh bin Mirdas, berarti cucunya Mirdas, untuk tunduk ke Bani Abbasiyah dan berhenti menginduk kepada Bani Fatimiyah. Akhirnya dia berhasil menguasai kerajaan tersebut. Dan selanjutnya Sultan Alip Arslan langsung mengutus seorang panglimanya yang berkebangsaan Turki yang bernama Asath bin Auf al-Khwarizmi untuk mengepung Syam bagian selatan. Dan tidak berlangsung lama, akhirnya dia berhasil merebut kota Romlah dan kota Baitul Maqdis. Akan tapi dia tidak berhasil merebut kota Asqalan, yang mana kota Asqalan ini adalah akses atau gerbang menuju Mesir. Dengan ini, Bani Saljuk semakin dekat dengan pusat pemerintahan Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Nah, suatu hari seorang utusan dari penguasa Mekah datang kepada Sultan Alip Arslan untuk memberikan kabar bahwasannya nama Sultan Alip Arslan dan nama Khalifah Al-Qaim bi Amrillah akan disebutkan di khutbah dan menghapus lafaz hayya 'alal amal, yang mana hayya 'alal amal ini adalah lafaz tambahan di azan dalam aliran Syiah, lalu menghapus nama Bani Fatimiyah dari setiap khutbah-khutbah yang berada di masjid. Nah, seketika itu juga Sultan Alip Arslan memberikan hadiah kepada utusan tersebut.
berupa 30.000 dinar. Lalu dia mengatakan, apabila penguasa Madinah melakukan hal yang sama, maka akan aku berikan sebanyak 20 dinar. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Sultan Alip Arslan ini membuat marah Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Romanus Diogenes, yang mana pemerintahannya hanya berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1068 Masehi hingga 1071 Masehi. Akhirnya Kaisar Romawi ini langsung membuat rencana untuk menyingkirkan kaum muslimin ini dan mempertahankan kekaisaran. Kaisar Romawi Timur ini terlibat banyak pertempuran melawan kaum muslimin. Di antara pertempuran yang paling besar adalah pertempuran Manzikert yang terjadi pada tahun 463 Hijriah atau bertepatan dengan 1070 Masehi. Ibnu Katsir menuturkan tentang peperangan Manzikert. Pasukan Romanus adalah pasukan gabungan yang terdiri dari Romawi, Perancis, dan Georgia. Pasukan itu terdiri dari 35.000 bitri atau 35.000 komandan pasukan Romawi, 100.000 penunggang kuda, 35.000 pasukan Perancis, 15.000 pasukan yang bermarkas di Konstantinopel, 100.000 tukang seruling dan penggali lubang, 1.000 pasukan kuda, 1.400 gerobak pengangkut senjata, 200 orang yang khusus mengurus senjata tempur yang berat, seperti pelempar batu dan manjanik. Jumlah mereka kurang lebih 300.000, sedangkan pasukan Alip Arslan tak lebih dari 20.000 pasukan saja. Seketika itu juga, Kaisar Romanus Diogenes mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Irak dan Khurasan, serta berusaha untuk merebut negeri Syam dari tangan-tangan kaum muslimin. Nah, tibalah saatnya. Pada saat itu Sultan Alip Arslan bertemu dengan iringan-iringan pasukan yang besar ini, yang mana pasukan Sultan Alip Arslan ini tidak mencapai 20.000 personil, atau ya sekitar 15.000 hingga 20.000 personil, sedangkan pasukannya Kaisar Romanus Diogenes mencapai 250.000 personil atau lebih. Nah, saat itu Sultan Alip Arslan merasa takut. Saat itu juga seorang ahli fikih yang bernama Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik al-Bukhari menasihati Sultan Alip Arslan agar peperangan dilaksanakan pada hari Jumat saat matahari tergelincir ke arah barat. Pada saat itulah para khotib mendoakan kemenangan untuk para mujahidin yang sedang berperang di jalan Allah. Akhirnya kedua pasukan pun saling berhadapan. Nah, saat itu Sultan Alip Arslan membenamkan wajahnya ke tanah dan berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan darinya. Saat itu juga Sultan Alip Arslan langsung memimpin sholat untuk para kaum muslimin, dan kaum muslimin pun ikut sholat berjamaah bersamanya. Sultan Alip Arslan berdoa kepada Allah dan diaminkan langsung oleh kaum muslimin. Dia menangis, lalu pasukan kaum muslimin pun juga menangis saat itu. Dia mengatakan, siapapun yang hendak ingin pergi, maka pergilah dari sekarang, karena di sini tidak ada sultan yang memerintah ataupun melarang. Dia menggunakan baju yang berwarna putih dan wangi-wangian, dan diikuti juga oleh para pasukan kaum muslimin. Dia langsung mengambil anak panah dan busurnya, lalu mengambil pedang dan memasang pelana kudanya sendiri dengan tangannya, dan diikuti juga oleh pasukannya. Lalu terjadilah pertempuran yang sangat bersejarah, yaitu pertempuran Manzikert. Nah, di dalam pertempuran ini pasukan kaum Romawi membuat 4 barisan pasukan, yang mana sayap kanan dipimpin oleh Panglima Nikforo dan sayap kiri dipimpin oleh Panglima Theodoro, sedangkan barisan tengah dipimpin langsung oleh Kaisar Romanus Diogenes dan barisan belakang dipimpin oleh Panglima Andronikas. Sedangkan pasukan kaum muslimin menggunakan taktik maju sekuat-kuatnya dan mundur, lalu menggunakan formasi bulan sabit. Nah, pasukan pemanah kaum muslimin berhasil menghancur-leburkan sayap kanan dan kiri dari pasukan Romawi. Akan tapi barisan tengah pasukan Romawi terus menggempur barisan tengah kaum muslimin, yang hasilnya pasukan kaum muslimin mengepung barisan tengah pasukan Romawi ini. Nah, saat itu Kaisar Romanus Diogenes memerintahkan mundur kepada pasukannya. Akan tetapi Panglima Dokas yang seharusnya menjadi manuver untuk mundur ini tidak melaksanakan tugasnya, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Sultan Alip Arslan untuk
menghancurkan atau menghancur leburkan pasukan Romawi ini. Maka menjelang subuh pun banyak dari pasukan Romawi yang terbunuh dan kabur bersama Panglima Andronicus. Sedangkan Kaisar Romanus Diogenes sendiri ditawan oleh kaum muslimin. Kaisar Romanus Diogenes langsung dihadapkan ke hadapan Sultan Alip Arslan, lalu dipukul oleh Sultan Alip Arslan sebanyak 3 kali. Lalu Sultan berkata, "Seandainya aku menjadi tawananmu, apa yang akan kamu lakukan?" Kaisar Romanus Diogenes berkata, "Aku akan melakukan apa-apa yang buruk-buruk." Sultan Alip Arslan berkata, "Lantas kamu kira apa yang ingin aku lakukan?" Kaisar mengatakan, "Mungkin kamu akan membunuhku lalu mengarakku di negerimu, atau kamu akan mengambil tebusan dariku lalu membebaskanku." Sultan Alip Arslan berkata, "Tidak ada yang ingin aku lakukan selain mengambil tebusan darimu dan membebaskanmu." Nah, Kaisar Romanus Diogenes ini ditebus dengan uang sebanyak 1.500.000 dinar. Dan Kaisar Romanus Diogenes ini langsung memberikan minum kepada Sultan Alip Arslan dan mencium tanah di hadapannya sebagai tanda penghormatan dan penghargaan. Sultan Alip Arslan langsung mengantarnya sejauh 1 farsakh saja, dan sisanya diantarkan oleh pasukan kaum muslimin yang membawa panji-panji Islam sampai akhirnya Kaisar Romanus Diogenes ini sampai ke negerinya. Nah, saat dia sampai ke negerinya, ternyata Romanus Diogenes sudah dikudeta oleh bangsa Romawi. Sultan Alip Arslan ini adalah sultan yang sangat lemah lembut kepada kaum fakir miskin. Saat itu dia melewati sebuah jalan yang berada di kota Merv. Kota Merv ini berada di negeri Turkmenistan. Dia melewati jalan dan dia melihat seorang fakir miskin, dan dia langsung menangis dan dia berdoa kepada Allah agar diberikan kekayaan dan kecukupan rezeki bagi fakir ini. Nah, dia selalu bersedekah di bulan Ramadan sebanyak 15.000 dinar, dan dia sangat memperhatikan tentang harta kaum muslimin. Di negerinya tidak ada kejahatan, tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, karena begitu sejahteranya. Dia mencatat seluruh nama-nama fakir miskin yang berada di negerinya untuk dia berikan santunan. Dan pada suatu saat ada kejadian di mana di antara para budak ada salah satu budak yang mencuri sarung dari budak lainnya. Saat itu Sultan Alip Arslan langsung bertindak tegas dengan memotong tangannya, memotong tangan sang pencuri ini, karena dia begitu perhatian dengan masalah harta. Sultan Alip Arslan ini terbunuh oleh seorang pengkhianat yang bernama Yusuf Al-Khwarizmi. Nah, hal ini terjadi pada tanggal 10 Rabiul Awal pada tahun 465 Hijriah atau bertepatan dengan 1072 Masehi. Dia dimakamkan di kota Merv di samping kuburan ayahnya dan digantikan oleh anaknya Sultan Malik Shah. Oke, mungkin ini cukup untuk pembahasan tentang Sultan Alip Arslan. Penasaran dengan Sultan Malik Shah yang menggantikan posisi Sultan Alip Arslan? Tonton video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada kritikan dan saran, tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.